guys, berjumpa kembali macam channel sebelah ya. Comeback lah di X7 Komputer ya, channel kecil yang tak ada apa-apanya yang bahas dunia IT. Aku gak tahu kenapa ini kalau aku buat reaction channel orang dia ramai ya kan, 47 yang nonton dari sekian video yang benar aku buat. Ini bisa dibilang yang paling banyak yang nonton 47. Nah, ini 5421 solusi end of life. Ini padahal solusi untuk Windows yang nanti akan end of support nggak nonton. Internet service ini mungkin ya agak pusing. Ini make fun of people yang FOMO AI 4 orang. Mencoba Windows lawas juga ramai. Begitu penjelasan update, ramai. Reject YouTube orang, video orang baru ramai, paten. Giliran tutorial sepi kayak kuburan. Bagus ada ya, bagus. Oke. Jadi video ini kita masih akan membahas tentang IT. Aku baru habis nonton salah satu reviewer HP terbesar di YouTube. Pasti Anda tahu siapa? Temanya menarik, jadi aku nonton sampai habis, jadi keluar satu ide untuk buat video ini bukan video mau plagiat video orang ya, beda ya. Dia bahasnya tentang ya laptop ini ada hubungan dengan program pemerintah negeri Konoha aja lah ya, aman. Tentang pengadaan laptop ala-ala IT untuk pendidikan yang katanya ya bernilai 10 juta untuk satu orang. Oke. Ya, reviewer itu dia ngomongin tentang ini bukan mau menggiring opini dia atau plagiat atau aku mau mengkritik pemerintah, bukan. Ini aku bahasnya di dunia IT juga sama seperti dia, tapi mungkin penjelasannya lebih detail ya, atau pertanyaanku mungkin aku bahas akan lebih detail. Ini tidak ada maksud saingan atau apa ya, dia lebih hebat dari aku sih. Anda tahu lah pasti siapa reviewer itu. So kita mulai saja. Oke. Kalau dari pemerintah rencananya adalah laptop Chromium ya. Coba kita lihat dari Asus Chromebook ya. Chromebook. Kita lihat harganya dulu berapa. Mampus. Indonesia ya. Masih sama aja atau bisnis serbaguna. Salah bukan Chromebook. Ini Chromebook juga ya, kita Chromebook standar aja lah ya. Stay here. Ini kalau nggak salah tadi aku lihat dia bilang harganya sekitar 4,8 sekian. Maaf ya, abaikan suara belakang ya, orang bawah. Orang tuaku suka buka lagu-lagu yang ginian, lagu aku zaman milenial. Enggak ya. Jadul. Jadi ini kalau nggak salah harganya sih 4,8 juta sih, paling murah mana ya? Itu harga nggak ada ya. Coba ke bawah lagi deh. Cari harganya, nggak ada ditulis. Oke, perkiraan aja lah ya. Ini perkiraan, dia bilang 4,8 juta. Sekali lagi ya, ini bukan mau menggiring opini ya, kita bahas tentang dunia IT saja dan bukan untuk kritik pemerintah. Ini Chromebook namanya ya. Ini namanya Chromebook yang katanya speknya sangat rendah, dual core doang.
aplikasi Chrome OS Education Upgrade Celeron mampus Celeron nggak itu up to 2,8 lumayan UHD lumayan non touchscreen oke 8 giga storage MMC aduh pak MMC matilah keok lah MMC gini MMC dong bukan SSD hasil tanam ke sistem on chip mampus ini gak usah lihat kamera 720 speaker gak usah lihat gadang hebat-hebatnya gadang keren-kerennya baterai 47 hour wifi oke power supply 15 volt standar lah ya integrate sedap. Oke, ini kita asumsi aja ya. Kita asumsi 4,8 juta. Kalau 4,8 juta, kita kurangkan 10 juta. Bentar ya, aku hitung dulu. Kalau bisa ini beneran 4,8 kurangkan 10 juta, budgetnya berarti masih ada sekitar 5,2 juta. Oke. 5,2 juta. Oke ya. Ini untuk yang Asus ya. Ini laptop 4,8 ya. Dicatat dulu ya teman-teman sekalian ya. Kita akan coba cari. Katanya kita perlu router ya kan. Router untuk ini kalau yang aku tahu tapi aku lupa. Aduh masih ada topet rupanya. Aku pikir udah titik shop. titik shop gak itu. Nah ini yang bisa kita cari ML100 ini. Ini harganya ML100 kemarin ada yang pesan aku beli. Biar teman-teman tahu ya, ini yang bisa 4G singkat, bisa singkat, katakan perlu router ya, ini kan termasuk router ya. Ini harganya kalau nggak salah ingat 500, kita bilang 600.000, berarti 5, ini masih ada 5,2 ya, 5,2 kurangkan 600.000 berarti sisanya 4,6 juta lagi. Oke. Ini berarti ini udah modem sama laptop Chromebook ya. Oke. Next, kita lihat lagi yang lain ya. Ini yang paling murah ya. Kita cari yang paling murah aja lah ya. Yang paling ini. Printer Epson. Ya, kita lihat yo, berapa harganya Epson Indonesia ini. Ini paling murah setahu 1,5 sampai 2 jutaan sih. Kita lihat ya. Ini kayaknya nggak usah print scan copy sih. Sustainable. Injek bisnis nggak usah. Aduh, oke lah M100 saja lah kita lihat aja M100 ya paling murah kalau nggak salah. Ingat. Gak ada ya. Gak ada ya. Injek. Ini yang canggih-canggih semua lagi. Mampus. Ini yang cuma stylus. Jangan stylus. Ini tipe yang untuk foto ini yang tipe tinggi, gak bisa pakai punya. Hebat kali negeri Konoha ini kalau pakai printer ginian. Home office. Oke, kita pakai yang biasa aja. Epson. Home printer aja. Nah, kita yang home printer L121 aja. Oke,
Yang standar aja kita beli. Kita asumsi kayak gini lah ya. Ini harusnya harganya cuman berapa, gak ditulis juga ya. Aduh, mampus. Ini setengah aku web to buy. L121 berapa harganya ya? Ini harusnya kita bilang lah, misalnya ini harganya 2 juta lah ya, 4,6 kurang 2 berarti tinggal masih ada 2,6 juta. 2,6. Oke, jadi 4,6 kurang 2 juta berarti sisa 2,6 juta lagi. Oke, 2,6 juta. Menurut aku kayaknya budgetnya tidak perlu sampai 11 sampai 100 sampai 10 juta sih. Kurang 2,6 yang tepat tunggu, 10 juta kurang 2,6 juta. Tunggu ya, 10 juta kita hitung-hitungan dulu. 10 juta kurang 2,6, 7,4 juta. Ini totalnya yang aku dapat. Gitu. Kita udah bisa internet, udah bisa belajar secara online. Indonesia bisa maju. Kenapa mesti 10 juta? Nah, jadi menurutku ini ya agak sedikit overpriced gitu loh. Gitu ya. Agak overpriced karena dari budget yang kita hitung-hitung tadi ya, ini hanya perlu sekitar 7,4 juta. Satu orang aja itu udah cukup untuk ini. Oke? Tapi oke, ini udah udah dibuat standar dari pemerintahan ya. Tadi aku gak mau kritik juga. Oke, ini dari dunia IT yang aku bahas gitu kira-kiranya. Jadi dari sekitar ini Epson yang 2 tipe bagus loh ya, sekitar 7,4 juta. Oke, ini jadi dari budget hitungan kita ada 7,4, kita udah bisa satu anak atau satu pelajar udah bisa belajar internet dan ngeprint. Belum kota ya. Oke lah, kota kita bilang 1 juta lah, gimana? 1,6 juta sisanya. Oke, 1,6 juta sisanya. Oke lah ya. So, gini. Ini kan tadi kita bahasnya yang kita coba hitung-hitungan ya, berapa budget yang sebenarnya diperlukan ya. Oke. Terus yang kedua adalah yang aku pertanyakan, kenapa dia harus pakai Chrome OS gitu saja. Nah, kenapa dia mesti sekali memakai Chrome OS? Katanya untuk online ya, ini memang untuk basic Linux juga ya, betul. Untuk bahasa apa ini? Bahasa Belanda. Belanda ya, Belanda kayaknya nih. Ya, waduh, Google AI, aduh, AI, aduh, Google AI, aduh, mampus aku sama AI. Aduh, takut aku sama AI, ayo. Nah, itu kenapa dia mesti Chrome OS? Nah, itu aja yang aku pertanyakan gitu. Karena Chrome OS, kalau kita lihat Chrome OS ini terbatas gitu loh. Gitu ya. Chrome OS ini bisa dibilang terbatas untuk pemakaian. Nah, kenapa nggak beli laptop biasa aja? Kalau memang Windows 11 itu atau Windows 11 itu terasa berat, ya itu 8 GB ya, untuk 8 GB. Coba kita lihat kayak gini aja. Yang basic Linux juga ya. Untuk OS PC requirement. Kenapa
negara kita tidak coba menggunakan sesuatu yang udah banyak digunakan di luar negeri selain Chrome OS. Itu yang aku pertanyakan gitu loh. Jadi karena lebih powerful lah daripada ini. Sekalian membiasakan para para generasi muda untuk memakai sesuatu yang free license lah gitu ya, tanpa harus terikat dengan Windows dan nama Windows gitu. Kalau Windows misalnya yang baru dia pakai Windows 11 itu terlalu berat. Untuk spek ini ya bukan yang Chromebook ya, dia spek gini, speknya sama tapi dia laptop bukan Chromebook. Nah, kenapa tidak membiasakan dan menggunakan sebuah ide untuk membuat yang memakai atau membiasakan generasi muda ini memakai kayak Linux. Ini bukan karena aku ego, aku pakai Linux, kalian semua harus ikut aku harus pakai Linux. Enggak kayak gitu ya, bukan kayak gitu. Tapi ketimbang Chrome OS ini menurut aku ya, ketimbang Chrome OS yang base Linux juga, kenapa gak sekalian aja beli laptop yang spek sama, diinstalkan aja Linux, sekalian belajar. Generasi muda ini mana tahu tertarik di dunia IT kan bagus ya. Negeri kita ini banyak IT baru, IT muda yang sangat berkembang. Negara kita nggak berkembang, kita juga maju. Negara kita maju, kita nggak bisa diinjak orang lagi, nggak bisa direndahin sama negara lain lagi. Gitu, ya kan? Karena untuk Ubuntu Desktop Edition ya, ini desktop ya, bukan server, 2 GHz sama kan, 4 GB RAM. Untuk physical install, untuk virtual dia 2 GB. Ini gak usah lihat lah ya, 4 GB aja lah. 25 GB, 8,6 minimal hard drive. 25 loh, ini 64 GB loh, 25 GB yang terpakai hard drive. USB stick, memory card eksternal bisa. 3D acceleration 256 VRAM. 1,24 kali 768 resolusinya, oke. Flash drive DVD untuk install internet. Dan dibanding daripada Chromebook, ini jauh lebih powerful gitu loh. Jauh lebih powerful ketimbang Chrome OS. Nah, ini saran saja ya, bukan mau sekali lagi tidak untuk mengkritik pemerintah. Ini saran untuk pemerintah, untuk menteri-menteri kita, Menristek ya, Menristek tahu atau apa ya? Karena Menristek sih, pendidikan dari riset dan apalah itu, gitulah kira-kira. Maaf ya, aku gak gitu hafal apanya. Kenapa ini gak dicoba gitu loh. Ini saran dari aku, kan cuma YouTuber kecil. Kenapa tidak mencoba membeli laptop, budgetnya daripada Chromebook, beli laptop dengan spek sama yang diinstal Ubuntu, lebih ringan lagi ketimbang Windows. Untuk Office semua pakai the browser, ini ada lengkap gitu loh. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan menteri-menteri kita lah ya gitu. Nah, ini ada contoh yang ku install, ini ada Lubuntu. Mau lebih ringan Lubuntu bisa, Ubuntu bisa. Nah, untuk Office-nya ini lengkap loh. Cuma aku kebiasaan sekarang udah pakai yang banyakannya udah Mac OS di VMware ya. Aku banyakannya pakai VMware. Tapi ini kalau untuk installnya dia bisa. Nah, Firefox ada loh. Office bisa Libre. Ya untuk pelajar terminalnya aja agak ribet memang.
Tapi kalau untuk supaya negeri kita bisa maju, tumbuh banyak generasi IT yang baru, kenapa tidak gitu loh, ya kan? Ini bukan karena apa ya, aku karena ini cuma untuk menjalankan virtual machine, jadi ini Linux ini untuk sekedar hanya untuk melewatkan saja gitu ya. Karena aku kebanyakan udah pakai macOS. Kalau macOS ini nggak bisa dipakai. Untuk spek rendahkan ini virtual machine ini perlu spek yang tinggi baru bisa. Ada segitu doang. Itu loh. Ini bisa dari pertimbangan ya. Oke. Mungkin itu aja sih. Itu aja untuk dari aku ya. Dari saran dari seorang YouTuber IT yang kecil X7 komputer ya. Moga-moga ini bisa didengarkan Pak Menteri sekalian ya, para bapak-bapak pemerintahan, untuk coba pikir lagi daripada pakai Chromebook. Ada distro Linux lain yang lebih powerful. Linux Mint bisa, Ubuntu pun bisa, banyak distro untuk Linux. Walaupun ya memang agak tidak terlalu friendly itu ya. Oke. Mungkin sekian saja video ini gitu ya. Thank you udah nonton sampai habis. Maaf kata kalau ada kata-kata yang salah. Sekali lagi, saya tidak menjelekkan pihak apapun, tidak mengkritik, tidak ada maksud untuk, sekali lagi ya, tidak ada maksud untuk mengkritik pemerintahan. Itu ya cuma saran saya, saran YouTuber kecil, atau menyerang YouTuber lain. Gak ada niat kayak gitu ya, aku gak ada niat gitu. Kalau kira-kira video ini bisa atau jadi bagus gitu ya, boleh teman-teman sharing biar bisa sampai ke menteri-menteri kita, agar bisa dipertimbangkan ide ini. Oke. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.